Shalom, puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita tetap semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti persekutuan. Saat ini kita mau puji Tuhan, kita katakan Bapa yang kekal, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, hari ini tema kita adalah suami istri harus saling mengasihi dan menghormati. Sekali lagi, suami istri harus saling mengasihi dan menghormati. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita akan mempelajari dan merenungkan ayat firman Tuhan yang ditulis dalam surat Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Sidang jemaat Tuhan, sekitar 2000 tahun yang lalu Alkitab mencatat dan mengungkapkan bahwa Rasul Paulus menyatakan nasihat dan mengingatkan jemaat orang-orang kudus di Efesus. Kita pada zaman ini dan semua orang percaya dari kurun ke kurun bahwa kasih Kristus adalah dasar yang fundamental dalam kehidupan suami istri.
Artinya sidang jemaat Tuhan, dari tahun 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, bahwa dasar kehidupan kita adalah didasari dengan kasih Kristus. Itulah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, dan terkhusus pada kita jemaat Agape Marina, bahwa dasar kehidupan kita sebagai orang Kristen, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kehidupan kita adalah didasari dengan kasih Kristus. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, ayat firman Tuhan yang dicatat dalam surat Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 membahas perkara-perkara bagaimana seorang suami istri yang harus saling mengasihi dan saling menghormati. Sidang jemaat Tuhan, saya memang belum berkeluarga, tetapi saya sedikit memahami bagaimana kehidupan suami istri. Walaupun secara kenyataan saya belum mengalaminya, tetapi saat ini kita belajar dari firman Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab, bahwa yang pertama itu kita melihat, yang pertama yaitu hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Sidang jemaat Tuhan, yang pertama ini berbicara kepada istri. Dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi istri-istri yang ada di rumah, mari kita menghormati suami. Mari tunduk kepada suami. Mari mengasihi dia. Kemudian yang kedua, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sidang jemaat Tuhan, yang pertama itu, hai istri, tunduklah kepada suami. Kenapa harus tunduk kepada suami? Karena suami adalah kepala keluarga. Dan kemudian yang kedua ini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sidang jemaat Tuhan, yang kedua ini, suami harus mengasihi istri, dan dasarnya adalah kenapa suami harus mengasihi istri. Tadi dikatakan bahwa sama dengan Kristus sebagai kepala jemaat. Yang kedua ini, Kristus telah mengasihi jemaat. Oleh karena itu, karena Kristus adalah kepala jemaat dan suami adalah kepala keluarga, dan suami harus mengasihi istri. Mengasihi istri, bagaimana mengasihi istri? Bukan mengasihi istri, bukan kasih dengan dunia, tapi kasih seperti kasih Bapa, seperti kasih Kristus yang merangkul, dan ketika ada masalah bukan menjatuhkan istrinya, tetapi mari memeluknya, membicarakannya dengan baik-baik, membicarakannya dengan kasih. Kemudian yang ketiga, suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Jadi yang ketiga ini, sidang jemaat Tuhan, suami harus mengasihi istri. Yang kedua tadi, suami harus mengasihi istri karena Kristus sudah mengasihi kita. Karena Kristus juga mengasihi jemaat. Dan kemudian yang ketiga ini, suami harus mengasihi istri sama seperti dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Jadi sidang jemaat Tuhan, orang yang mengasihi istrinya, dia akan mengasihi dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang mengasihi dirinya, dia akan juga mengasihi istrinya. Sidang jemaat Tuhan, yang keempat, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi sidang jemaat Tuhan, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi ketika suami istri, ketika laki-laki dan perempuan sudah diberkati, sudah sah diberkati di gereja, maka mereka sudah menjadi satu daging. Mereka sudah menjadi satu tubuh. Kemudian yang kelima, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dikatakan suami harus mengasihi istri dan istri haruslah menghormati suaminya.
Jadi sidang Jumat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, mari kita saling mengasihi. Sebagai suami istri yang ada di rumah, mari hidup saling mengasihi dan saling menghormati. Jangan kita membawa kasih dunia. Kalau kita membawa kasih seperti kasih dunia, maka itu akan cepat pudar dan itu akan cepat merasa bosan. Tetapi mari kita membawa kasih seperti kasih Kristus, dan itu akan sampai terus menerus dan kita tidak akan pernah bosan dengan kasih itu. Oleh karena itu dalam setiap kehidupan suami istri, mari miliki kasih seperti kasih Kristus di dalam berkeluarga dan kemudian saling menghormati. Maka keluarga sidang jemaat Tuhan akan semakin erat, semakin harmonis. Karena apa? Karena Kristus. Karena Kristus yang berada di tengah-tengah keluarga. Karena apa? Karena kasih Kristus dipakai dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Sidang jemaat Tuhan, saya percaya kita diberkati. Mari kita memiliki kasih Kristus di dalam setiap kehidupan suami istri, supaya rumah tangga kita tetap bertahan, rumah tangga kita tetap kokoh, dan Kristus tetap berada dalam rumah tangga kita, dan sidang jemaat Tuhan mengalami keharmonisan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya suami istri saling mengasihi dan saling menghormati. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih